Halo semuanya, pernahkah kalian melakukan cek darah di laboratorium dan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang sedang diperiksa? Kenapa darah kita bisa menunjukkan kondisi kesehatan kita secara keseluruhan? Hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang sebuah cabang ilmu kedokteran yang sangat penting, yaitu hematologi. Kita akan bahas mulai dari pengertian dasar hingga mengapa pemeriksaan ini sangat penting untuk nyawa kita. Yuk, simak videonya sampai habis. Apa itu hematologi? Secara etimologi, kata hematologi berasal dari bahasa Latin. Hema yang berarti darah dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara sederhana, hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah. Tapi dalam dunia kedokteran, cakupannya lebih luas lagi. Hematologi mempelajari darah, organ pembentuk darah seperti sumsum tulang, jaringan limforetikuler, hingga berbagai kelainan atau penyakit yang timbul darinya. Ilmu ini tidak berdiri sendiri loh. Hematologi terus berkembang beriringan dengan bidang imunologi, biologi molekuler, hingga genetika. Mengapa kita perlu melakukan pemeriksaan hematologi? Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi serta menilai jumlah dan fungsi dari berbagai komponen darah di dalam tubuh kita. Melalui tes ini, dokter tidak hanya melihat kondisi sel darah, tetapi juga dapat menilai seberapa baik fungsi pembekuan darah pada tubuh pasien untuk memastikan kesehatan secara menyeluruh. Lalu, apa saja jenis pemeriksaan yang biasanya dilakukan untuk menjawab kebutuhan medis yang berbeda-beda? Pemeriksaan hematologi dibagi menjadi 5 kategori utama. Pertama, ada pemeriksaan darah rutin dan kedua, pemeriksaan darah lengkap yang memberikan gambaran mendalam tentang sel darah. Selain itu, terdapat pemeriksaan hemostasis untuk memantau mekanisme pembekuan darah, serta pemeriksaan khusus yang berfungsi sebagai penunjang diagnosis pada penyakit-penyakit tertentu. Terakhir, ada bidang imunohematologi yang sangat krusial dalam prosedur transfusi darah. Lantas, apa saja yang termasuk dalam kategori pemeriksaan tersebut? Salah satu yang paling mendasar dan sering kita temui adalah pemeriksaan darah rutin. Dalam pemeriksaan ini, ada 4 parameter utama yang dipantau secara saksama. Pertama, penghitungan jumlah leukosit untuk mendeteksi infeksi. Pengukuran kadar hemoglobin Hb sebagai protein pembawa oksigen, pemantauan laju endap darah LAD untuk melihat kecepatan darah mengendap, serta hitung jenis leukosit guna mengetahui proporsi berbagai bentuk sel darah putih dalam tubuh. Melalui kombinasi parameter ini, dokter dapat memperoleh gambaran awal yang akurat mengenai kondisi fisiologis maupun potensi kelainan pada pasien. Berlanjut ke tingkat yang lebih mendalam, kita mengenal pemeriksaan darah lengkap yang memberikan informasi jauh lebih detail dibandingkan tes rutin biasa. Dalam prosedur ini, dokter tidak hanya melihat jumlah sel secara umum, tetapi juga menganalisis indeks sel darah merah seperti MCV, MCH, dan MCHC untuk mengetahui ukuran serta konsentrasi hemoglobin dalam sel, serta melakukan hitung jenis leukosit yang mendetail mulai dari neutrofil hingga basofil. Selain itu, evaluasi terhadap jumlah trombosit menjadi kunci penting dalam pemeriksaan ini untuk memastikan sistem pertahanan dan perbaikan jaringan tubuh berfungsi dengan optimal. Selanjutnya, kita memasuki ranah pemeriksaan yang lebih spesifik untuk menilai kemampuan tubuh dalam menghentikan perdarahan, yaitu pemeriksaan hemostasis. Prosedur ini sangat penting untuk mengukur efektivitas pembekuan darah melalui berbagai metode, mulai dari tes sederhana seperti masa perdarahan bleeding time dan masa pembekuan clotting time, hingga uji laboratorium yang lebih kompleks seperti Ramplit test, PPT plasma prothrombin time, dan APTT activated partial thromboplastin time. Selain itu, pemeriksaan ini juga mencakup analisis terhadap thrombin time serta kadar fibrinogen guna memastikan seluruh faktor koagulasi dalam tubuh untuk bekerja secara sinkron untuk mencegah risiko perdarahan maupun penggumpalan darah yang tidak normal. Sementara itu, untuk kasus-kasus medis yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, dilakukan berbagai tes penunjang seperti evaluasi morfologi darah tepi, osmotic fragilitas test,
elektroforesis hemoglobin, hingga pemeriksaan sumsum tulang dan kadar faktor koagulasi darah. Seluruh rangkaian pemeriksaan ini merupakan instrumen kunci bagi tenaga medis untuk mendiagnosis penyakit secara akurat, memantau perkembangan pengobatan, serta mengevaluasi kesehatan pasien secara menyeluruh. Terakhir, kita memiliki kategori yang sangat penting dalam tindakan medis strategis, yaitu pemeriksaan imunohematologi. Pemeriksaan imunohematologi memegang peranan dalam menentukan golongan darah A, B, L, dan rhesus, antibody incomplete cumstase, serta melakukan uji reaksi silang guna menjamin keamanan prosedur transfusi darah. Kita dapat memahami bahwa peran utama pemeriksaan hematologi adalah untuk mengevaluasi kesehatan secara menyeluruh, di mana kemungkinan adanya penyakit dapat dideteksi dari peningkatan atau penurunan kadar sel darah yang terlihat pada hasil tes. Selain itu, prosedur ini sangat vital dalam mendiagnosis penyebab gangguan kesehatan, terutama jika pengidap mengalami gejala tertentu seperti demam, kelelahan, lemas, bengkak, hingga perdarahan. Selanjutnya, peran pemeriksaan hematologi sangat penting untuk memantau perkembangan kesehatan pengidap yang sudah didiagnosis mengalami penyakit yang memengaruhi kadar sel darah. Selain itu, pemeriksaan ini juga berfungsi untuk memantau efektivitas penanganan atau pengobatan terhadap penyakit yang memengaruhi sel darah tersebut secara berkelanjutan. Pemeriksaan hematologi memegang peranan penting dalam dunia medis, terutama untuk memantau perkembangan kesehatan pasien yang telah didiagnosis menderita penyakit yang memengaruhi kadar sel darah, serta guna mengevaluasi efektivitas penanganan medis yang sedang dijalankan. Penting bagi kita untuk menyadari kapan tes ini diperlukan, seperti saat mengalami demam berkepanjangan, merasa mudah lelah dan lemas, terjadi pendarahan yang tidak wajar, atau ketika merasakan adanya ketidakberesan pada kondisi tubuh secara umum. Dengan melakukan deteksi dini melalui tes hematologi, tenaga medis dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga stabilitas kesehatan sel darah pasien secara berkelanjutan. Itulah gambaran umum mengenai apa itu hematologi dan mengapa bidang ini sangat penting bagi dunia kedokteran. Namun, untuk benar-benar memahami bagaimana ilmu ini bekerja, kita harus memulainya dari pemeran utamanya, yaitu darah itu sendiri. Di video selanjutnya, kita akan membedah lebih dalam mengenai darah dan komponennya. Kita akan mempelajari apa saja yang terkandung di dalam sel-sel darah kita dan bagaimana proses pembentukannya melalui mekanisme yang disebut hemopoiesis. Jadi, jangan sampai ketinggalan materi berikutnya. Pastikan kalian sudah menyalakan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan pembahasan seru tentang sistem transportasi dalam tubuh kita. Sampai jumpa di topik selanjutnya.